Halo semua, selamat datang kembali di channel Server Coding. Pada video kedua ini, kita akan membahas mengapa Kubernetes. Nah, di sini merupakan website resmi dari Kubernetes. Dalam era digital bisnis yang semakin digital dan dinamis, Kubernetes menjadi faktor krusial untuk mencapai skalabilitas dan manajemen aplikasi yang sukses. Dengan kemampuan dalam mengatasi lonjakan lalu lintas pengguna dan menangani beban kerja yang beragam. Nah, Kubernetes ini tentunya memberikan solusi yang fleksibel dan scalable dalam mengelola aplikasi. Nah, melalui penyebaran otomatis, penyimbangan beban, dan peningkatan elastisitas. Nah, dalam Kubernetes juga dia memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan aplikasi yang terus berkembang, dukungan fitur monitoring, dan manajemen yang canggih untuk memastikan aplikasi tetap berjalan dengan lancar. Nah, ini beberapa fitur di dalam Kubernetes. Ada automate roll and rollback, storage orchestration, lalu self-healing, dan sebagainya. Nah, di sini saya sudah melakukan rangkuman mengenai mengapa sih kita perlu belajar Kubernetes. Nah, di sini mengapa Kubernetes ya. Jadi Kubernetes ini dia sangat penting karena dia menyediakan platform yang handal dan fleksibel untuk memasang dan mengelola aplikasi yang dikemas dalam wadah secara besar-besaran. Nah, tentunya hal ini meningkatkan skalabilitas dengan mudah, memiliki kehandalan yang tinggi, memudahkan pemindahan aplikasi, serta mengotomasi banyak tugas dan memastikan standar platform wadah. Nah, di sini lalu kita bahas mengenai mengapa kita memerlukan Kubernetes dan apa yang dapat Kubernetes lakukan. Oke, jadi di sini, nah, di dalam dokumentasinya kita sudah melakukan rangkuman teman-teman. Kenapa sih kita melakukan atau menggunakan Kubernetes dan apa yang bisa Kubernetes lakukan? Nah, jadi di sini kehadiran Kubernetes dia memberikan solusi ya teman-teman. Jadi Kubernetes dia menyediakan kerangka kerja untuk menjalankan sistem terdistribusi secara andal. Nah, Kubernetes ini dia mengelola skalabilitas dan pemulihan kesalahan untuk aplikasi Anda. Nah, jika teman-teman nantinya mempunyai suatu kontainer nih, beberapa kontainer, dan kontainer tersebut ibaratnya mati gitu teman-teman ya. Nah, maka dia memiliki kemampuan untuk menjalankannya sendiri gitu. Oke. Di sini Kubernetes memberikan beberapa manfaat ya. Yang pertama, service discovery dan load balancing. Nah, ini pada Kubernetes dia memungkinkan sebuah kontainer diungkapkan menggunakan nama DNS atau alamat IP yang tersedia. Nah, ketika lalu lintas ke dalam kontainer tersebut tinggi, Kubernetes mampu melakukan load balancing dan mendistribusikan lalu lintas jaringan agar penyebaran tetap stabil. Lalu terdapat juga storage orchestration. Nah, ini pada Kubernetes tentunya memungkinkan kita secara otomatis memasang sistem penyimpanan yang Anda pilih, seperti penyimpanan lokal, penyimpanan awan publik atau cloud, dan yang lainnya. Nah, tadi jika kita lihat di awal website, di dalam fitur teman-teman, nah, automate, rollout, dan rollback. Nah, lalu apa sih itu? Nah, ini memungkinkan kita untuk mendeskripsikan keadaan yang diinginkan untuk kontainer yang sudah dilakukan deploy menggunakan Kubernetes. Nah, sistem ini akan mengubah keadaan aktual menjadi keadaan yang diinginkan dengan cepat yang terkontrol. Lalu ada automate bit packing. Nah, pada Kubernetes ini memberikan cluster node yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas-tugas yang dikemas dalam kontainer. Nah, tentunya ini memberikan informasi kepada Kubernetes mengenai kebutuhan CPU, memori untuk setiap kontainer. Dengan informasi tersebut,
Kubernetes dapat memastikan atau menempatkan kontainer pada node tersedia sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu safe healing. Nah ini teman-teman. Jadi safe healing ini dimana sistem ini akan melakukan restart pada kontainer yang mengalami kegagalan. Nah, mengganti kontainer yang bermasalah, menghentikan kontainer yang tidak merespon, memeriksa kesehatan yang telah ditentukan, serta tidak mengarahkan lalu lintas kepada kontainer tersebut hingga kontainer siap untuk melayani. Jadi, tentunya di dalam Kubernetes ini dia mempunyai atau menerapkan fitur safe healing. Ya teman-teman, jadi ketika terdapat suatu kontainer kita itu mati atau rusak ya, tidak bisa melayani tugas-tugas, maka lalu lintas ke dalam kontainer tersebut tidak akan dilanjutkan atau tidak akan diberikan tugas gitu ya. Lalu terdapat juga Secret and Configuration Management. Nah, ini menyediakan manajemen rahasia dan konfigurasi, di mana kita dapat menyimpan dan mengelola informasi sensitif seperti kata sandi, token, OAuth, dan kunci SSH. Nah, Kubernetes juga ini memungkinkan kita untuk melakukan deploy dan memperbaharui rahasia serta konfigurasi aplikasi tanpa perlu membangun ulang gambar kontainer, serta menjaga kerahasiaan tersebut dalam konfigurasi tumpukan aplikasi. Oke. Di sini mengapa sih Kubernetes? Nah, jadi ada pokok permasalahannya. Untuk menjalankan aplikasi yang dikemas dalam kontainer saat ini merupakan hal yang sedang tren ya teman-teman. Jadi apa saja alternatif yang ada? Nah, oke. Di sini kita bahas nih. Nah, kita perlu melakukan skalabilitas dan penyesuaian skala cepat tergantung pada beban kerja. Nah, jika kita melakukan perancangan sebuah solusi yang ditargetkan untuk infrastruktur dalam mesin VM, nah menggunakan Kubernetes atau K8s, ini mungkin merupakan pilihan yang baik. Hal ini terutama berlaku jika solusi terdiri dari beberapa layanan yang membutuhkan penyesuaian skala yang cepat tergantung pada faktor-faktor yang berbeda. Lalu di sini yang kedua, aplikasi Anda terdiri dari sejumlah layanan yang perlu dapat diskalakan dengan fleksibilitas. Lalu yang ketiga itu keandalan untuk beban kerja berbasis kontainer. Keempat itu dia persiapkan beban kerja untuk beralih ke dalam cloud. Lalu yang kelima, manajemen penyebaran yang konsisten. Oke teman-teman, di sini hal yang perlu diingat sebelum kita menggunakan Kubernetes. Nah, jadi ini merupakan poin penting juga teman-teman ya. Sebelum kita kenapa sih menggunakan Kubernetes ini? Nah, sebelum kita lanjut mengenai belajar tentang Kubernetes, kita perlu nih teman-teman untuk tahu mengapa sebelum kita menggunakan Kubernetes. Nah, jadi tim kalian perlu memiliki keterampilan yang cukup. Nah, karena Kubernetes adalah teknologi yang kompleks dengan banyak komponen yang perlu dikuasai. Nah, ini adalah tantangan yang harus dihadapi dalam waktu dan sumber daya yang cukup kepada tim untuk mempelajarinya. Lalu keamanan. Nah, ini merupakan hal yang sulit dan bukanlah sesuatu yang dijamin. Nah, Kubernetes bukanlah solusi ajaib secara otomatis menyelesaikan masalah keamanan. Nah, sebenarnya ia menambah kompleksitas. Nah, pastikan terlebih dahulu untuk mengatasi masalah keamanan sejak awal ya teman-teman. Lalu yang ketiga, nah kita akan membutuhkan beberapa alat tambahan yang harus membuat keputusan dalam pemilihan alat untuk penyebaran, pengawasan, manajemen, dan keamanan. Nah, di sini kita harus melakukan penelitian yang matang dalam memilih alat-alat tersebut. Selanjutnya terdapat Cloud Native Computing Foundation. Nah, ini menyediakan banyak alat yang hebat. Namun, menggunakan alat-alat tersebut
memerlukan usaha untuk membangun solusi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, jika kita menggunakan layanan cloud terkelola, nah cari tahu apakah hal-hal tersebut sudah terintegrasi dan disediakan oleh penyedia cloud. Lalu yang terakhir, itu membangun, menjalankan, dan mengoperasikan Kubernetes. Tentunya ini membutuhkan alasan yang kuat. Pastikan Anda memiliki alasan yang jelas untuk melakukannya. Jadi, karena Kubernetes ini merupakan suatu orkestrasi yang kompleks, teman-teman. Jadi, teman-teman harus terlebih dahulu untuk mempersiapkan. Kenapa sih kita menggunakan Kubernetes gitu ya? Oke, di sini ada poin penting nih teman-teman. Container. Nah, sebagai metode untuk mengemas dan mengirimkan kode aplikasi merupakan hal yang tak terhindarkan. Jika kita membangun solusi dalam skala besar berbasis kontainer, nah di sinilah peran platform orkestrasi seperti Kubernetes. Nah, jadi teman-teman ketika kita hanya melayani, teman-teman mempunyai kontainer, beberapa kontainer saja, mungkin Docker itu dapat menjawab solusi tersebut ya, untuk permasalahan tersebut. Tapi jika kita membutuhkan kontainer yang banyak, maka kita harus menggunakan platform orkestrasi seperti Kubernetes ini. Nah, lalu yang kedua, Kubernetes ini dia menyediakan cara yang mudah untuk meningkatkan skala aplikasi Anda dibandingkan dengan mesin virtual. Nah, ia mengapa berlangsungnya operasional kode yang mempercepat proses pengiriman. Nah, melalui API Kubernetes, kita dapat mengotomasikan banyak tugas, pengelolaan, dan penyiapan sumber daya. Membangun di atas Kubernetes juga dapat mempersiapkan kita untuk migrasi ke dalam cloud di masa depan. Jadi, ketika kita membangun suatu kontainer ya teman-teman, menggunakan Kubernetes, tentunya ini nanti akan dipakai ketika sudah beralih ke dalam cloud seperti Amazon, Alibaba, dan Azure. Lalu kesalahan mendasar adalah mencoba membangun Kubernetes secara lokal di pusat data Anda. Nah, tidak memiliki arsitektur yang mendukung dan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang solusi ini dalam sebuah tim adalah suatu alasan lain untuk tidak memilih K8S. Nah, tapi mungkin di dalam tahap pembelajaran kita awal-awal harus mengerti dulu teman-teman bagaimana Kubernetes berjalan di dalam lokal. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan ke dalam cloud. Oke teman-teman, mungkin seperti itu pembahasan di dalam video kedua ini mengenai mengapa Kubernetes dan mengapa kita menggunakan Kubernetes. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Nanti di dalam video selanjutnya kita akan mencoba membandingkan Kubernetes dengan Docker Swarm. Apa perbedaannya? Lalu bagaimana lebih cocok digunakannya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.